Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber kita hari ini, Bapak Ibu peserta yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita ditemukan lagi dalam tatap maya dalam rangka kegiatan kita di hari ketiga workshop perangkat pelayanan BK dalam operasional satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke moderator untuk memandu jalannya kegiatan kita di hari ini, sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Ibu tolong selalu diperhatikan mic-nya. Bapak Ibu sekali lagi tolong selalu diperhatikan mic-nya, khususnya yang baru bergabung, supaya ketika kegiatan berlangsung Bapak Ibu langsung menonaktifkan mic-nya atau memute ya, supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika narasumber kita men-share screen, menyampaikan materinya di share, khususnya Bapak Ibu yang menggunakan HP, supaya diperhatikan ketika ingin membesarkan layarnya, karena itu biasa menyebabkan tercoret di layar apa yang di share screen oleh narasumber kita. Kemudian yang ketiga, ketika Bapak Ibu ingin bertanya, terlebih dahulu silakan raise hand ya, angkat tangan, ada fasilitas di reaction itu untuk mengangkat tangan supaya kami tahu bahwa Bapak Ibu akan menyampaikan sesuatu. Tapi hendaknya ketika ingin bertanya nanti disampaikan ada sesinya ya, nanti pada masuk sesinya baru Bapak Ibu bertanya. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting, mohon Ibu tidak meninggalkan ruangan, kecuali ada hal yang luar biasa yang mendesak yang harus Ibu ninggalkan depan laptopnya ataupun depan Android yang Bapak Ibu gunakan. Ya, itu saja Bapak Ibu. Mungkin sekali lagi sebelum saya serahkan, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, tetap kita diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa tetap eksis dan selalu ingin belajar. Saya langsung saja memimpin berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk memandu jalannya acara kita hari ini, setelah berada bersama kita moderator yang handal, teman kita, pengurus IGI, Ikatan Guru Indonesia di Sulawesi Tenggara. Beliau berasal dari Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau ya, Sulawesi Tenggara. Kemudian nanti juga saya mungkin menyampaikan kepada Pak Ibu bahwa di room kita juga sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada 2 orang yang sudah bersama-sama kita. Yang pertama adalah Bapak Arif Taufik Dani, MPD, kandidat doktor di Universitas Negeri Semarang, sekaligus Widya Suara P4TK Penjas BK. Nanti untuk perkenalannya sebentar akan dipandu oleh moderator dan mungkin beliau sendiri. Kemudian ada Ibu Herawati juga, beliau juga adalah salah seorang Widya Suara dari P4TK Penjas dan BK. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan kendali kepada moderator Ibu Hasrianti. Silakan Ibu Hasrianti. Ya, terima kasih Pak Host, Pak Khairul, hebat sekali Bapak, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung para peserta webinar untuk hari ketiga. Dan materi kali ini dibawakan oleh yang terhormat Bapak Arif Taufik Dani, MPD dari Widya Suara LP4TK. Yang terhormat, dengan ucapan bismillah kami ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para narasumber, Bapak
Arif Taufik Dani, MPD, Ibu Herawati, MPD, dan kepada rekan-rekan panitia, Ketua LKP Harvest, dan semua rekan-rekan peserta di seluruh Indonesia. Baiklah, saya ucapkan selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara sesi pembawaan materi dari Bapak Arif Taufik Dani, sebelumnya kami mohon perhatian dari Bapak dan Ibu pada sebelum sesi diskusi kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mohon semua mic-nya di mute agar tidak terjadi trouble, agar kita semua bisa mendengarkan penjelasan atau materi dari Bapak Arif Taufik Dani. Untuk selanjutnya, sesi berikutnya nanti kami mungkin minta bantuan dari host juga untuk memandu jalannya diskusi agar tidak terjadi trouble. Demikian Bapak Ibu, kami dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Arif Taufik Dani untuk membawakan materi. Silakan Bapak. Ibu Yanti, moderator hebat kita, mohon izin sebelum masuk materi ketiga di implementasi, mungkin ada refleksi dulu dari saya sekitar kurang lebih 30 menit ya. Iya, siap Bu. Monggo. Oke. Silakan kepada Ibu Herawati, MPD. Iya, baik. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi sahabat guru BK dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu kembali pada kegiatan e-workshop kita yang merupakan hari ketiga pelaksanaan kegiatan ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk untuk mengikuti kelanjutan materi selanjutnya, kita akan merefleksikan karena ada beberapa hal pasti yang akan kita diskusikan. Hanya memang pada kesempatan pagi ini sudah tidak ada lagi sesi diskusi karena semua pertanyaan yang ada sudah dirangkum menjadi satu. Baik, oleh karena itu untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk share screen tentang refleksi materi hari kedua, yaitu tentang capaian pelayanan. Bapak Ibu, apakah tayangan PPT saya sudah terlihat di layar? Sudah Ibu, sudah jelas. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, refleksi materi itu penting bagi kita, apalagi pelaksanaan kegiatan kita memang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan asinkronus, pastinya ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Nah, hanya karena ada keterbatasan waktu pertemuan, sehingga pasti kita membutuhkan durasi waktu yang lebih lama untuk membahas itu. Nah, kemudian kemarin itu sebenarnya ada sesi diskusi di pukul 13.00 sampai 15.00, hanya saja karena ada kendala sehingga itu tidak terjadi. Tetapi ketika ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu, insya Allah kami akan akomodir semuanya. Jadi Bapak Ibu yang merasa masuk di hari kedua misalnya karena ada hambatan di hari pertama, tidak usah khawatir. Walaupun kita sudah berada di hari terakhir misalnya, dan Bapak Ibu merasa ada materi di hari pertama, kedua, sampai ketujuh yang masih butuh penajaman, insya Allah kami akan mengulang. Berikutnya di kelas juga sudah ada para pendamping yang akan selalu sigap, yang akan selalu siaga untuk melayani, memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik.
Hal pertama yang harus kita pahami bahwa di dalam kurikulum pada sekolah penggerak itu ada dua, yaitu ada yang given dari pemerintah dan ada yang bisa dikembangkan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita selaku guru BK ketika ada kebijakan terbaru dari pemerintah kita bisa paham. Dengan begitu kita bisa tahu posisi kita di mana. Jangan sampai kita selalu menjadi penonton ketika ada berbagai kebijakan. Hanya memang untuk melaksanakan secara formal misalnya dari lembaga resmi kami itu membutuhkan birokrasi yang agak panjang sehingga tidak dilaksanakan secara formal di lembaga kami, tetapi tidak berarti bahwa kita memiliki akses tertutup untuk itu semua karena banyak cara untuk kita bisa memahami itu. Yang penting memang Bapak Ibu mau. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru yang ada di dalam program sekolah penggerak ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama yang given, namanya juga sudah given, berarti barang itu sudah ada dan tidak bisa dikotak-katik lagi karena sudah pemberian dari sudah seklak, sudah itu yang dipakai yang harus kita jabarkan. Ada profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi. Bagi teman-teman mungkin yang sudah mengimplementasikan langsung atau sudah menjadi sekolah penggerak ini bukan hal yang baru. Tetapi bagi teman-teman yang belum sekolahnya belum menjadi sekolah penggerak, pas ini apa sih? Nah, karena itu kita melaksanakan atau berdiskusi tentang berbagai hal baik itu yang baru mengetahui ataupun yang sudah mengimplementasikan pastinya akan banyak kendala atau berbagai permasalahan yang dihadapi. Itu satu profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah tentang struktur kurikulum. Nah, ini penting nih. Kenapa penting? Karena dalam struktur kurikulum ini akan dijabarkan bagaimana pembagian jam pelajaran yang ada di dalam sekolah. Nah, kita di mana di dalam struktur kurikulum? Berbeda memang dalam K13 karena struktur kurikulum pada sekolah penggerak ini kita sudah tidak berada lagi di dalamnya. Jadi kita sudah berada di luar dari struktur kurikulum yang ada. Terus kita mau ngapain? Nah, itu yang akan kita bahas pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yang ketiga itu adalah tentang capaian pembelajaran atau capaian layanan. Jadi capaian pembelajaran atau capaian layanan itu yang given. Artinya apa? Pada saat penyusunan program kita harus menjadikan ini sebagai dokumen utama dalam penyusunan program. Dan yang keempat itu adalah tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen ini yang akan menggiring kita untuk melaksanakan berbagai hal yang bisa dikembangkan di sekolah. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini karena sudah given, kita tinggal berusaha untuk memahami konsepnya seperti apa. Karena tidak mungkin kita bisa mengimplementasikan di sekolah kalau konsep dasarnya itu kita tidak tahu. Oke, baik. Nah, selanjutnya beberapa hal yang bisa dikembangkan atau komponen yang bisa dikembangkan dalam satuan pendidikan itu ternyata melihat PPT saya ini hanya ada 2 yang terbuka, berarti hanya 2 ya, tidak masalah. Ya, bahasa Inggris nih. Ya, yang pertama itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Berbeda dengan beberapa kurikulum sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan kurikulumnya langsung given tuh. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang terbaru dalam pendidikan merdeka karena memang setiap satuan pendidikan diberikan keleluasaan, diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena yang kedua di struktur itu kita sudah tidak ada, sehingga kita harus memperkuat diri di sini. Saya ulang kembali, karena di struktur kurikulum dalam program sekolah penggerak
guru bimbingan dan konseling itu sudah tidak ada di situ, sehingga kalau kita mau eksis kita harus perkuat di sini. Nah, di KOSP itu apa yang akan kita lakukan? Karena di KOSP itu penyusunannya itu melibatkan semua elemen yang ada di dalam masyarakat. Sekali lagi berbeda dengan kondisi yang dulu. Kalau kondisi dulu itu hanya given, kalaupun ada KTSP itu hanya komite mungkin pengawas guru dan guru ya. Nah, kalau di KOSP ini sekali lagi melibatkan semua elemen yang ada di dalam masyarakat. Siapa-siapa saja yang terlibat. Yang pertama pasti kepala sekolah. Yang kedua guru dan tenaga kependidikan. Berikutnya orang tua. Ada juga pengawas, ada komite dan peserta didik. Bayangkan 5 elemen ini yang akan dilibatkan dalam penyusunan KOSP, termasuk guru BK. Jadi posisi guru BK harus tajam di sini. Jangan sampai guru mata pelajaran misalnya atau komite sekolah misalnya lebih tajam di dalam menganalisis apa yang peserta didik itu butuhkan dalam rangka penyusunan visi misi sekolah. Itu jadi jika Bapak Ibu ingin lebih eksis, ingin diakui keadaannya itu di penyusunan KOSP itu harus mampu memberikan data yang lebih dalam rangka penyusunannya. Karena kalau tidak seperti itu maka posisi Bapak Ibu akan cukup bias untuk implementasinya, karena dalam realisasinya sudah tidak ada di struktur. Kemudian pada saat penyusunan KOSP pun itu Bapak Ibu mungkin ini oknum nih, kalau teman-teman guru BK yang ada di ini pastinya tidak, karena teman-teman guru BK yang ada di sini adalah orang-orang yang memang selalu berusaha untuk mencari tahu dan mau bekerja. Kalau orang yang apatis ngapain lagi kan, apa lagi itu. Tapi kalau teman-teman yang ada di sini, saya sangat optimis bahwa teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang mau bekerja dan insya Allah akan mampu untuk bekerja. Ya baik. Sekali lagi tajamkan berbagai hal data yang dibutuhkan dalam KOSP ini, karena di sini melibatkan banyak pihak. Jangan sampai data-data yang diperlukan itu ternyata pihak lain itu lebih mampu membidik berbagai kebutuhan peserta didik daripada kita. Nah, apa-apa yang akan dibutuhkan insya Allah akan dilanjutkan atau akan dibedah lagi pada kegiatan berikut, yaitu tentang asesmen diagnostik. Berikutnya, yang kedua adalah tentang perangkat ajar. Beberapa kali pertemuan itu ada guru BK yang meminta perangkat ajar. Sebenarnya ketika ada teman yang meminta materi dari pemerintah, sebenarnya orang akan berpikir, oh berarti pertama, ibu ini kalau dia ibu-ibu ya, ibu ini berarti belum menyusun. Yang kedua berarti ibu ini juga belum terlalu paham tentang bagaimana kurikulum merdeka atau dalam program sekolah penggerak ini bagaimana KOSP-nya itu belum paham benar. Karena apa? Perangkat ajar ini kalau misalnya dia guru mata pelajaran, memang ada contoh dari pemerintah, tetapi itu sejatinya adalah sebuah inspiratif yang artinya apa, bisa diadop untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan Bapak Ibu, kebutuhan peserta didik Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Apakah salah jika perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah itu kita ambil secara keseluruhan? Tidak salah, tetapi itu akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih kurang inovatif karena mengambil sesuatu barang yang sudah given, tidak ada inovasi. Jadi akan lebih bagus, akan lebih menunjukkan bahwa memang betul-betul Ibu ada di situ kalau ada perubahan-perubahan karena sudah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Ibu Bapak. Kalau yang ada di situ kan pasti yang menyusun adalah orang-orang yang berada di Jawa misalnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang berada di Sulawesi, teman yang berada di Indonesia Timur, atau teman yang berada di Sumatera? Pasti ada perbedaan karakteristik dari peserta didik kita plus kemampuan Bapak Ibu. Berikutnya, nah di dalam perangkat ajar itu Bapak Ibu akan melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah perangkat ajar atau perangkat layanan BK ya.
Yang pertama, Bapak Ibu pasti akan menurunkan tujuan layanan. Tujuan layanan itu adalah merupakan jabaran kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pertama berdasarkan atas CL-nya, lalu turun ke OSP-nya, kemudian perangkat ajarnya, pastikan di situ Ibu Bapak dulu membuat tujuan pelayanan. Tujuan pelayanan sekali lagi itu adalah Bapak Ibu menjabarkan kompetensi apa yang akan dicapai oleh para peserta didik pada kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, dari tujuan pelayanan itu lalu dibuatkan lagi harus ada alur tujuan layanan. Nah, dalam alur tujuan layanan itu Bapak Ibu akan melakukan rangkaian tujuan pelaksanaan pelayanan yang disusun secara sistematis dan logis. Ya, itu Bapak Ibu. Baru lahirlah sebuah modul ajar atau materi layanan yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ternyata saya sudah menggunakan waktu kurang lebih 25 menit sebagai bahan refleksi untuk pelaksanaan kegiatan di hari kedua. Terima kasih Bapak Ibu host, moderator, dan pemateri, serta terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang akan ditanyakan, hari ini dari saya tidak ada sesi diskusi karena kita akan langsung masuk materi ketiga tentang implementasi capaian pelayanan yang akan disampaikan oleh Pak Arif Taufik Dani Abdillah. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, saya izin lanjut Pak Hairul. Ya, monggo langsung dilanjut Bianti. Oke, siap. Terima kasih kepada Ibu Herawati MPD, Widya Suara dari LPATK atas refleksi yang sudah dibawakan. Semoga para peserta berkenan, walaupun mungkin ada 1-2 pertanyaan karena sesi hari ini tidak ada diskusi dari Ibu Herawati, maka mohon izin kami lanjutkan kepada sesi berikutnya tentang materi implementasi capaian layanan yang dibawakan oleh Bapak Arif Taufik dari LP4TK. Namun sebelumnya ingatkan kembali Bapak, untuk bila akan mau bertanya, mohon di-mute. Halo, host mohon dibantu di-mute. Bapak dan Ibu, mohon di-mute mikrofonnya. Ya, saya lanjut. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, pada sesi pertanyaan mohon di raise hand, dan untuk yang tidak sempat raise hand, boleh menuliskan pertanyaan di room chat. Untuk insya Allah akan kami teruskan kepada pemateri pada sesi berikutnya. Dan saya ingatkan lagi, kami ingatkan lagi dari panitia bahwa mohon kepada semua peserta untuk setiap hari mengisi daftar hadirnya di link yang sudah dibagikan di Google Classroom. Untuk selanjutnya kepada Pak Arif Taufik Dani MPD, kami persilakan untuk membawakan materi implementasi capaian layanan. Monggo Pak, silakan. Suara saya bisa terdengar, Bu Yanti. Oke, siap Pak. Bagus. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
teman-teman BK Lovers yang saya hormati, yang saya sayangi, teman-teman panitia yang selalu penuh semangat untuk menciptakan sensasi di bimbingan konseling. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan untuk menunjukkan bahwa kita masih haus belajar, kita masih bersama-sama untuk berusaha meningkatkan kinerja profesionalitas kita. Teman-teman, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Hirawati, karena tadi kembali dikuatkan lagi tentang esensi capaian layanan. Kemudian kemarin video sudah teman-teman terima, kemudian pun juga teman-teman di GCR, di Google Classroom sudah sedemikian responsif. Saya melihat semuanya berjalan, semuanya semangat, semuanya antusias dalam mengikuti agenda-agenda. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memiliki energi positif bersama untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita. Saya akan menyampaikan hal-hal yang semoga lebih implementatif, karena pengembang capaian layanan adalah Ibu Hirawati, dan beliaulah yang lebih, kalau bahasanya orang Islam, khatam gitu ya, tentang capaian layanan. Jadi mohon nanti Ibu Hirawati jangan out dari Zoom dulu kalau ada pertanyaan-pertanyaan taktis dari teman-teman. Saya akan mempercepat apa yang saya sampaikan. Sebentar, semoga sudah siap. Oke. Sudah bisa dilihat Bu Yanti di layar. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang. Sudah jelas, Pak. Bagaimana harus kita jadikan rujukan, Bapak Ibu. Apanya yang harus kita gunakan, bagaimana kita menggunakannya. Saya ulang, bagaimana tiba-tiba capaian layanan ini muncul, kenapa harus kita jadikan rujukan, dan bagaimana kita menjadikannya atau menempatkannya dalam penyusunan program dan pelaksanaan layanan kita. Baik, teman-teman semuanya, saya akan mengajak nanti teman-teman untuk ngobrol-ngobrol tentang 4 hal ini. Yang pertama, rasionalisasinya, filosofi capaian layanan, penempatan CL dalam penyusunan program BK, dan karakteristiknya. Ketika CL itu sudah muncul, seperti apa bentuk karakteristiknya. Nanti kita bahas agar supaya ada perbedaan antara teman-teman yang sudah mendapatkan dan yang belum tentang capaian layanan. Mungkin sebagian dari teman-teman saat ini belum mendapatkan tugas untuk melaksanakan program sekolah penggerak di sekolah masing-masing. Namun seperti kemarin kita sepakati, energinya sudah energi sekolah penggerak, khususnya dalam bimbingan konseling. Nah, kemudian Pak Dhani, kalau saya belum melaksanakan, buat apa? Karena next time semua sekolah menjadi pelaku implementasi program sekolah penggerak. Jadi sudah sesuatu hal yang sangat menggembirakan di teman-teman yang lain, terutama mungkin minim-minimnya kita membuat silau teman-teman apel, Bika sudah duluan. Baik, teman-teman semuanya, kerangka kerja bimbingan konseling, tentu teman-teman sudah paham ini. Yang pertama, bimbingan konseling didasari latar belakang, kemudian juga ada fase, ada progresivitas, ada penyulut hadirnya diferensiasi tingkat paling tinggi. Saya ulang, keunikan. Teman-teman pasti sudah semuanya sadar Suara Pak Dhani hilang. Pak Khairul. Ya, kemungkinan gangguan jaringan ini sama Pak Dhani, karena langsung down dan terputus. Kita menantikan saja barangkali sambungan kembali ke Pak Dhani. Bagaimana Ibu Asrianti?
Ya, siap Ya. Pak Hairul. Ya, kayaknya terpental Pak Daninya. Kita nunggu lagi beliau masuk. Oh ya, Ya, dan untuk teman-teman panitia supaya begitu ada oke. Pak Dani masuk langsung di admit. Ya. Karena Oke. beliau memang ada gangguan di jaringan di seputaran Parung Bogor sana itu. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, jaringan tidak stabil. Oke, beliau sudah ada kembali kayaknya. Oke. Silakan Pak Dani. Ada lagi? Ada lagi? Mana? Mbak. Enggak. Pohon daun hijau. Keterangannya apa? Yang jelas. Pak Ikhwanuddin, mohon di mute Pak. Ya, oke. Sudah terdengar suara saya, Bapak? Ya, sudah Pak, sudah. Oke, saya lanjutkan. Iya, silakan, Pak. Awalnya adalah keunikan teman-teman di dalam menjalankan itu akan didasari oleh berbagai keberagaman peserta didik. SMP 3 Ungaran dengan SMP 4 Ungaran pasti sudah berbeda karakteristiknya. Latar belakang anak pun demikian. Dan SMP itu meskipun bersebelahan akan beda program bimbingan konselingnya. Bahkan lebih rigid lagi, pelaksanaan bimbingan konseling antara kelas 1A dengan 1B, logika berpikir kita itu akan beda. Kemudian progresivitas. Teman-teman pasti semuanya sadar bahwa anak kelas 8A lebih cepat berkembang dalam hal emotional question-nya dibanding anak kelas 8B. Kondisi-kondisi percepatan yang berbeda ini akan menyulut hadirnya diferensiasi tingkat paling tinggi. Diferensiasi itu adalah pembedaan perlakuan, Bapak Ibu. Teman-teman guru mapel memaknai diferensiasi itu adalah belajar sesuai dengan gaya belajar anak. Maka akan anak yang audio akan dikasih pelajaran dengan modelnya. Mana. Sudah. Akan dengan kinesis. Angkat. Bimbingan konseling lebih ekstrim lagi. Diferensiasinya lebih tinggi lagi. Kalau mengkonseling Tresno dengan mengkonseling Ana, dan itu pasti akan berbeda. Nah, ini yang menjadi dasar yang paling hakiki dalam bimbingan konseling. Turunlah kajian teori konseling. Yang pertama, keberangkatan pengembangan teori. Teman-teman semua pasti tahu, konseling itu diberangkatkan ada minim-minimnya yang awal itu ada 4. Dari klinis, dari kedokteran, kemudian dari religi, kemudian dari komunitas. Dari klinis, biasanya teman-teman dari psikiater, dari kejiwaan. Dari kesehatan juga ada, dari religi maka ada konseling pastoral dan konseling islami. Dari komunitas maka akan ada konseling untuk penyalahgunaan narkoba, konseling untuk lansia, konseling untuk anak dan seterusnya. Kemudian progresivitas teori, mohon maaf salah ketik Bapak Ibu. Dalam perkembangannya maka sekarang muncul postmodern. Teman-teman konseling yang baru, sekarang ada konseling berbasis sinematografi, konseling artis, ya banyak. Nah ini harus kita ikuti. Basis area pengembangan. Pasti teman-teman paham bahwa konseling itu yang dikembangkan teman-teman barat, itu akan mungkin tidak semuanya bisa ditempatkan, bisa dilakukan untuk konseling di Indonesia. Pun demikian, konseling teman-teman suku Baduy, konseling teman-teman suku Kalimantan, dari mana mungkin berbeda karena digerakkan berbasis local wisdom atau kearifan lokal. Oke. Selanjutnya, teman-teman semuanya, rambu-rambu profesi. Ini yang paling penting. Pertimbangan regulasi dan arah bimbingan konseling sesuai kajian dan data empirik teman-teman semuanya. Munculnya capaian layanan
dari bagian yang saya lingkari ini. Satu, mungkin teman-teman yang lebih khatam. Bagian kajian kondisi peserta didik ini teman-teman yang lebih khatam. Teman-teman para praktisi pelaku bimbingan konseling, dan saya kalah. Saya hanya bahasa kasarnya saya tukang ngoceh, teman-teman guru BK ini yang jauh lebih handal. Kajian teori konseling kita dapatkan dulu ketika di kampus dan mungkin sekarang masih antusias belajar. Namun rambu-rambu profesi inilah yang biasanya progresnya cepat. Kehadiran hal-hal barunya selalu ada. Pertimbangan regulasi, teman-teman di kementerian mengembangkan program sekolah pendidikan. Tulis saja. Konseling pun Apa diarahkan nama yang diangan-anganmu? Kemudian sesuai dengan kajian data dan empirik, penciptaan pengembangan hal baru, peluncuran regulasi dan fenomena-fenomena baru di pendidikan khususnya di bimbingan konseling tidak asal-asalan. Pakai data seperti apa di lapangan. Jadi GTK itu kalau menyusun hal-hal yang seperti itu tidak asal-asalan. Perlu kajian yang luar biasa, pakar pun dihadirkan. Semua itu tujuannya adalah memfasilitasi kinerja profesi agar hari demi hari semakin baik. Kalau toh ada kontroversi, kontroversinya adalah kontroversi penyesuaian. Sudah, oke. Pohon, udah ada nih. Tapi kontroversi penyesuaian, baik tataran mikro, meso maupun makro. Oke. Pak Ikhwan ini kenapa sih ya selalu nyalakan mic ya? Baik. Maka dari ketika tadi nggak ada yang salah. Ini sudah ya? Hah? Double. Dapat 2. Maka dari ketiga background tadi muncullah layanan bimbingan konseling. Sudah siap, Juri? Enggak kedengaran lagi, Pak, suaranya. Rupanya terlempar lagi, terpental lagi Pak Daninya. Iya. Pak Hairul? Ya, Pak Daninya lagi terpental ini sambil menunggu beliau. Sedikit saja mungkin. Jadi intinya pada kurikulum operasional satuan pendidikan ini itu ditekankan berbasis pada situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing, dan penekanannya yang paling kuat itu adalah pada asesmennya, pada analisis kebutuhan peserta didik. Nah, dasarnya di situ. Danis sudah masuk. Pak Danis sudah mau. Ah ya, ini sementara masuk Pak Dani. Oke, silakan Pak Dani. Baik, teman-teman, terima kasih Pak Hairul. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya mohon maaf kenapa ini jaringannya seperti ini. Saya teruskan teman-teman. Maka dari ketiga dasar ini tersusunlah sebuah program atau pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang memiliki akurasi tinggi dalam memahami, mengidentifikasi dan menganalisis kondisi siswa, sehingga menganalisis ini berujung pada pemberian layanan yang tepat. Sampai pada akurasi memilah dan memilih mana masalahnya apa, harus dikasih dalam komponen apa, strategi apa, metode apa, tekniknya apa, dan targetnya apa. Oke, dan terakhir tentunya siswa merasakan benar menikmatnya layanan BK. Kadang kita merasa siswa tidak bisa merasakan benar nikmatnya layanan BK gara-gara kita memberikan sesuatu hal yang tidak siswa butuhkan, atau kita memberikan sesuatu yang tidak siswa harapkan. Baik, teman-teman semuanya, maka
pemerintah menghadirkan yang namanya capaian layanan yang tadi sudah disampaikan detail oleh Ibu Herawati senior saya. Ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan gambaran umum tujuan layanan bimbingan konseling dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan ini tadi seperti disampaikan oleh beliau, given dari pemerintah. Saya ulang, ini given dari pemerintah. Mapel pun juga ada capaian mata pelajaran IPA jenjang SMP. Maka akan muncul fase D, IPA siswa mampu apa di setiap kelas. Pun demikian dengan bimbingan konseling. Sudah given. Sudah tinggal memakai, Bapak Ibu. Nah, filosofinya begini. Yang pertama, capaian layanan itu berangkat dari development task. Ini yang paling penting. Jadi jangan gundah kalau ini jangan-jangan bergeser. Insya Allah enggak. Karena capaian layanan ini, apa yang akan dicapai siswa itu diberangkatkan dari tugas perkembangan siswa yang tepat sesuai dengan fasenya. Jadi kalau capaian layanan bimbingan konseling fase D atau SMP, maka pasti sudah diberangkatkan dari 10 tugas perkembangan SMP. Yang Bapak Ibu sudah hafal di POP itu. Ada berapa ya? 10 atau 12 ya Bu Siti Solihah? Oke. 10, Pak. 10 ya Bu ya. Berarti tidak bisa saya tawar menjadi 12 ya Bu Rina ya. Baik. Mohon maaf. Kalau yang 11 itu SMA, SMK, Bapak. Oh, alhamdulillah. Pak Hairul, Bu Yanti, kalau ketemu senior hafal gini saya malu sendiri. SMP ada 10. Mohon maaf. Oke. Tugas perkembangan menjadi dasar penciptaan capaian. Kemudian student well-being. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa student well-being itu menjadi isu utama target pendidikan dengan cara pemwujudan proyek pelajar Pancasila, dengan cara pelaksanaan pembelajaran yang memerdekakan dan seterusnya. Tadi student well-being ini yang harus diutamakan. Bagaimana siswa merasakan the confirm in the learning, jadi belajarnya nyaman di sekolahan, asik dan bahagia. Kemudian profil pelajar Pancasila juga menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai melalui capaian layanan adalah perwujudan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya agar anak-anak itu dalam jiwanya itu sepanjang hayat memang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian alur capaian layanan, khususnya spesifiknya nanti Bapak Ibu akan yang kemarin sudah di-share sama Bu Wira itu, rangkaian tujuan layanan yang disusun secara logis menurut urutan layanan sejak awal hingga akhir fase. Ibu kemarin, Bapak Ibu teman-teman BK Lovers dimanapun berada, kemarin sudah di-share sama teman-teman panitia, capaian layanan itu seperti apa. Ada fase A, fase B, fase C, dan seterusnya. Dan itu sudah berbentuk given landscape gitu kan. Teman-teman silahkan membuka, mencermati. Teman-teman yang mengajar jadi guru BK di SMP, silahkan buka yang fase D dan seterusnya gitu. Silahkan tinggal membuka, tinggal mengambil untuk dimasukkan atau menjadi rujukan ketika menyusun program layanan. Deskripsi development task sudah ada jelas. Kemarin Bapak Ibu di salah satu file itu ada deskripsi. Jadi dari development task, dari tugas perkembangan dideskripsikan, baru tersusunlah sebuah capaian layanan. Gradasi sesuai fase, mencerminkan kondisi yang ditargetkan, tidak akan bergeser. Tadi seperti saya sampaikan, tidak akan bergeser capaian layanan itu antara SMP, SMA, tidak akan beririsan, karena itu sudah dikaji sedemikian tepat dengan tugas perkembangan yang sudah ada. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, capaian layanan itu baku. Tadi sudah saya sampaikan sama Ibu Herawati, tujuan layanan itu adalah baku, sehingga layak untuk diterapkan, kemudian layak untuk digunakan. Baik, ini ya Pak Ibu yang harus kita cermati, bahwa ini sudah baku, sudah bisa kita gunakan, sudah bisa kita pakai, jadi jangan sampai kita merasa gimana ini kok gini ini sudah. Yang penting paling ini ya Pak Ibu, karena sudah baku. Jawab kesiswaan kita ini dari guru BK Sari saja.
Nah, mohon teman-teman bisa mengkondisikan tidak mengganggu forum. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Paradigma yang baru pendidikan, kita mengalami inflection point, titik belok yang luar biasa. Isu atau kajian yang akan dikembangkan adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari situ berangkatlah, akhirnya muncullah program pendidikan yang formatnya itu memerdekakan dalam belajar. Bagaimana implementasinya? Muncullah program sekolah penggerak. Maka muncullah di situ kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum itu sendiri disusun oleh tim internal sekolah, dipandu, diinsertkan oleh pertimbangan-pertimbangan dari kondisi sekolah. Pertimbangan-pertimbangan kondisi siswa, pertimbangan-pertimbangan stakeholder sekolah. Ini semua masuk menjadi pertimbangan, menjadi ramuan meluncur menuju sebuah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Bimbingan konseling di mana tadi seperti disampaikan Ibu Herawati bahwa bimbingan konseling berkontribusi lebih besar. Mungkin teman-teman kemarin menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sigit Wibowo, sedemikian kontributifnya bimbingan konseling dalam kurikulum ini. Maka akan muncullah arah baru kurikulum yang lebih operasional, lebih tepat untuk para sekolah masing-masing. Baik, teman-teman semuanya, untuk itu saya mengajak teman-teman berpindah posisi dari fixed mindset, kita pindah ke ground mindset. Saya kira teman-teman di forum ini tidak ada yang skeptis. Saya kira teman-teman di sini tidak ada yang orang-orang yang kemudian berpikir yang sebelah kiri ini, yang statis, ada di comfort zone, kemudian masa lalunya selalu dipegang, defensif, selalu menjadikan pengalaman justru pengalaman. Kurikulum BK yang lemah sudah kayak gini, sudah bagus ini ya. Ini sesuatu hal yang harus kita hindari karena tadi saya sampaikan progresivitas kebijakan akan berjalan terus, akan datang terus. Nah, Bapak Ibu, kita pindah menjadi guru BK, para konselor sekolah yang dinamis, siap berubah. Tidak ada selalu di zona nyaman. Comfort zone kita tinggalkan. Kita jadikan pengalaman kita menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Teman-teman guru BK itu, mohon maaf sekali, semakin senior, untuk melakukan asesmen pada anak itu semakin canggih. Maksudnya semakin canggih itu, dulu saya waktu jadi guru BK, saya harus pakai instrumen ABCD, itu mungkin loh ya. Mungkin sedemikian paniknya saya dalam mengetahui karakter anak. Tapi guru BK saya itu karena seniornya itu hanya melihat hidungnya anak saja, hanya melihat sorot matanya anak saja, langsung ngerti, oh anak ini sedang galau. Karena saking seniornya. Demikian seperti ketika menjadi seorang dokter. Standar kelas kan memang dokter itu 32 maksimal. Idealnya dokter itu ketika sudah senior dengan memegang denyut nadi, kemudian menyentuh bagian mana, langsung mengidentifikasi, oh ini di sininya yang trouble. Langsung diagnosa dia. Pun demikian dengan seorang guru. Semakin senior, justru semakin pengalaman itu kita jadikan sesuatu hal yang bermanfaat. Transformasi mindset ini akan kita lakukan untuk menyambut capaian layanan bimbingan konseling. Baik, teman-teman semuanya, saya akan mengajak teman-teman membayangkan dengan mudah bagaimana kita menyusun program bimbingan konseling yang saya ilustrasikan seandainya program tersebut memenuhi filosofi STSG, Standing on the Shoulder of Giant. Bagaimana kalau sebuah program itu seakan-akan berdiri di pundaknya seorang raksasa. Kenapa berdiri di pundaknya seorang raksasa? Kalau kita sedang berdiri di pundaknya raksasa, maka kita akan kokoh, maka kita akan lengkap, maka kita akan operasional dan memenuhi ketentuan teknis.
Maksudnya begini ya Bapak Ibu, program kita itu ketika direview atau disupervise oleh pengawas sekolah menunjukkan nggak bisa dibantah bahwa program ini tidak benar. Tidak bisa dikatakan bahwa program ini habis hasil copy paste. Karena hasil copy paste nggak berlaku. Wong saya itu melakukan identifikasi, ada buktinya, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita menyusun program yang memenuhi kriteria seakan-akan berdiri di pundaknya seorang raksasa, sehingga kita bisa dengan santai kokoh. Alurnya seperti ini ya Pak Ibu. Kalau ini pohon program layanan bimbingan konseling, Bapak Ibu, kemudian program bimbingan konseling ini diawali dengan capaian layanan. Maka kita akan sudah selamat, karena program layanan bimbingan konseling kita sudah berdasar capaian layanan yang given dari pemerintah. Ingatnya di situ. Ketika capaian layanan ini sudah didasari dari sesuatu yang sudah menjadi kebijakan dan regulasi penerapan dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, selanjutnya kita lengkapi dengan analisis kondisi sekolah. Kondisi sekolah, tolong dimatikan dulu ya. Kondisi sekolah satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Antara SMP 17 Samarinda, SMP 13 Samarinda berbeda, meskipun bersebelahan. Nah, kondisi-kondisi ini yang akan membedakan program bimbingan konseling satu dan lainnya. Kemudian kita tambahin lagi dengan analisis program yang tahun lalu. Tahun lalu itu saya membuat materi tentang safety reading. Tapi anak-anak kok tidak antusias dengan cara ini, maka akan saya buat menjadi layanan kelas besar dan seterusnya. Ini juga diperhatikan. Kemudian analisis kebijakan sekolah. Saya tidak dikasih jam BK di kelas. Kok saya menyusun layanan klasikal terjadwal, berarti tidak berdasar analisis kebijakan sekolah. Saya itu layanan konselingnya tidak di ruangan, meskipun sekolah sudah memberikan memfasilitasi ruangan BK yang keren. Kenapa ruangan BK yang keren? Namun ada teman saya itu jurusan PJOK atau olahraga gabung di ruangan saya sehingga nggak kondusif. Nah, kebijakan-kebijakan ini, Bapak Ibu, menjadi dasar. Mungkin kepala sekolah saya itu sedemikian memfasilitasi BK. Home visit, masih inggih home visit ke siswa, setiap home visit dikasih transport 100.000. Berarti kebijakan sekolahnya bagus. Bila perlu setiap hari, tidak home visit, Bapak Ibu. Kalau terjadi home visit, nanti dikirain home visit adalah peluang. Bukan, Bapak Ibu. Oke. Nah, kebijakan yang kita kumpulkan, besok tiba-tiba kepala sekolahnya baru, sama BK itu kayak gimana gitu, nggak antusias, nggak memberikan karpet merah gitu. Nah, artinya ketika hal seperti itu terjadi, maka ada perubahan program layanan. Datanglah kepala sekolah baru, jam BK dihapus. Datanglah kepala sekolah baru, sekarang BK menjadi bagian dari kesiswaan, tambah rempong lagi. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini yang terjadikan pertimbangan penyusunan program. Analisis kondisi sekolah, analisis program yang lalu, analisis kebijakan sekolah, kita tambahi yang paling penting analisis kebutuhan siswa. Kondisi siswanya seperti apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Kalau siswanya SMP 4 Ungaran misalkan itu orang tuanya itu pada kerja di pabrik, beda dengan SMP 1 orang tuanya PNS dan lain sebagainya. Analisis kondisi ini siswa ini pada hal yang paling penting Bapak Ibu. Maka inilah kita seperti berdiri di atas pundaknya seorang raksasa. Benar-benar STSG kita. Programnya diberangkatkan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Selesai sudah
didobrak dari manapun tidak bisa. Diongklek itu apa ya Mas Singgih ya? Diobrak-obrak, dicongkel-congkel nggak bisa. Program sudah berdasarkan hal yang sudah luar biasa. Hukum ketetapan paling dasar yang diciptakan oleh Kemdikbud soal capaian layanan dipakai. Analisis kondisi sekolah dipakai. Analisis kebijakan sekolah dipakai. Program tahun lalu diperhatikan, apalagi kondisi siswa sangat menentukan. Sudah tersusunlah sebuah program yang keren, tidak bisa didobrak dari manapun. Ketika direview sama pengawas, program saya ini sudah memperhatikan capaian layanan, Bu. Memakai 4A, Bu. Analisis kondisi sekolah, analisis kondisi jalan sekolah, analisis kondisi program lalu, analisis kebutuhan siswa. Mau ngapain, Bu? Tapi programnya gini-gini loh. Ini gini, Bu, karena kita sudah berdiri di atas pundak raksasa tadi. Nggak bisa didongkrak. Maka kalau program kita seperti itu, akan ada tujuan yang implementatif dan layanannya jelas dalam RPL. Saya ulang, dalam RPL nanti, ya Pak Ibu, karena yang sudah berkembang RPL 1 lembar, Pak Ibu ya. Dalam RPL itu tujuannya implementatif, jelas, sesuai dengan alur tujuan layanan yang tadi disampaikan Ibu Herawati. Mungkin teman-teman dulu alur tujuan layanannya itu mau diambil yang afeksikah, mau diambil yang psikomotorkah, atau mau diambil yang kognisikah. Saran saya, bimbingan konseling jangan hanya bermain-main di kognisi. Kemandirian belajar di rumah sampai tataran kognisi, hanya paham saja. Tapi kita sudah sampai tataran psikomotor, eksekusi. Anak mampu memang benar-benar belajar mandiri di rumah, meskipun orang tuanya sedang asik nonton Andin dan Singgih. Oke, selanjutnya, program layanan itu, alur tujuan layanannya sistematis. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau di kajian RPL yang dulu, alur tujuannya itu sistematis. Dari tujuan perkembangan, turun dari tujuan-tujuan, dan seterusnya. Nah, kemudian materi layanan tepat kebutuhan. Kenapa tepat kebutuhan? Karena yang merah ini sudah menjadi dasar kita. Analisis kebutuhan siswa. Saya pernah ditegur sama teman guru saya waktu itu, kenapa saya memberikan materi tentang pacaran yang sehat. Lucu kan, pacaran yang sehat kok menjadi materi untuk anak kelas 8. Karena bagi saya, analis kondisi siswanya, sudah banyak yang pada pacaran dan mengacaukan belajar. Ketika ditegur sama zaman senior, materi kok lain pacaran yang sehat, toh Mas Dani gimana, Bu? Materinya itu yang lain tentang oh salah Ibu nggak melakukan identifikasi kebutuhan anak. Anak itu butuh ini. Pada ribut pacaran sehingga sekolahnya kacau. Pada ribut pacaran pulang-pulang gandengan terus dan dipikir guru BK-nya nggak pengen dan seterusnya. Ada analisis kondisi-kondisi ini yang kemudian menjadi dasar saya. Ini penting. Ketika kita menyusun sebuah program yang benar-benar standing on the shoulder of giant, kita berdasar analisis kebutuhan siswa, maka materi yang kita berikan pasti yang mereka butuhkan. Oke, yang terakhir, capaian layanan tercantum dalam RPL. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman BK Lovers itu lihat yang capaian layanan yang kemarin disampaikan Bu Herawati, sudah di-share di GCR sudah ada. Ketika teman-teman nanti menyusun RPL, cantumkan ini mau menyasar capaian yang mana. Ini yang penting Bapak Ibu. Susunlah di RPL itu capaian layanan yang akan dituju. Titik 2, peserta didik mampu bla bla bla, ngambil yang SMP silahkan SMP, fasenya D, yang SMA atau SMK silahkan ngambil fasenya E atau F. Dan kemarin Bu Herawati sudah nge-share capaian layanan itu. Sekali lagi, sesuatu hal yang given ini tinggal masukkan saja. Mas Dani, bagaimana format RPL-nya? Apakah saya harus menginjekkan sementara kemarin
RPS lembar itu kontennya minimalnya ada tujuan, ada kegiatan, dan ada evaluasi. Silahkan ditambahkan, diinsertkan di atas capaian layanan yang akan dituju apa. Bapak Ibu, saya pikir ini ilustrasi yang mudah difahami, mudah untuk kita membuat ngeh bersama kedudukan capaian layanan dalam penyusunan program kita itu seperti apa. Lebih mudah kita imajinasikan. Karena pada dasarnya begini ya Bapak Ibu. Capaian layanan itu ada di sini ya Bapak Ibu. Capaian ada di sini Bapak Ibu. Saya ibaratkan ada di sini. Ada di puncak ini. Nah, kemudian maka akan hadir di sini capaian layanan itu akan hadir. Di sini ada program, di sini ada tujuan, dan seterusnya, di sini ada tujuan, dan seterusnya, berasal dari sini. Semua ini diupayakan untuk menuju ke capaian layanan. Sampai di sini ya Pak Ibu. Nah, kalau sudah, maka kita akan mudah, karena capaian layanannya ini, tujuan akhir dari layanan BK, itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya ulang, tujuan layanannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini yang membuat kita lebih mudah. Jadi pemikiran-pemikiran yang tidak benar seperti saya, misalkan, ini apalagi nih capaian layanan, ngapain gitu loh, kayak gini. Terus gimana lagi tuh? Itu pemikiran yang harus kita sempurnakan. Kita rubah menjadi grow mindset. Bahwa ini sesuatu hal yang menggiring kita lebih mudah. Kita mengarah kemana itu lebih jelas karena kita harus ke sini. Bentuknya, formatnya, serta apa yang betapa enaknya kita. Itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini. Nanti kita lanjut. Ada di dalam room kita. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif Taufik Dani MPD atas materinya yang luar biasa. Sebenarnya waktu yang diberikan Pak, saya lihat sangat saya sendiri masih sangat harus banyak bertanya kepada Bapak. Ya, dan selanjutnya mungkin mohon maaf Pak Dani, kami diizinkan untuk membuka diskusi. Ya Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, kami melihat ada 3 penanya yang raise hand. Untuk pertama kami persilakan kepada Ibu Siti Salina. Kepada Ibu Siti Salina, kami persilakan. Kepada Ibu Siti Solihah, mohon maaf, kepada Ibu Siti Solihah. Kepada Ibu Siti Solihah, disilakan. Tapi kalau nggak pokoknya Ya. Ibu Siti Salihah. Oke, diabaikan dulu. Menuju kepada Ibu Rina Sari. Ibu Nina Sari, kami persilakan. baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Sari dari SMK 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan ini, mohon maaf saya sebetulnya ini ya 3 tahun tugas, tetapi saya masih merasa bahwa karena saya sudah GTT, gaptek tingkat, tapi saya
saya tetap untuk update diri itu punya karakter apa ya, pembelajar mungkin barangkali ya. Jadi terima kasih, saya forum ini sangat-sangat berharga bagi saya ya untuk membantu siswa atau konseli di sekolah. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Pak Dhani sangat menarik ininya ya, paparannya karena betul-betul mewakili praktisi ya, mewakili praktisi meskipun Pak Dhani adalah posisi sebagai WI. Pertama tadi saya tangkap pesan Pak Dhani jangan skeptis ya. Nah, namun demikian mau tidak mau suka tidak suka saya agak skeptis karena beberapa hal terkait dengan kebijakan. Tapi mohon maaf ini jangan dimaknai bahwa saya tidak pro dengan kebijakan yang ada. Saya sangat pro. Kenapa? Karena terbukti bahwa saya sudah sekian puluh tahun menjadi guru bimbingan konseling. Pertama, terkait dengan kebijakan sekolah penggerak. Yang saya cermati di keputusan Kepala Badan Litbang dan Perbukuan, itu kan ada di situ tentang capaian pembelajaran. PAUD, SD, dan seterusnya, sampai dengan berubah, oke. Tapi maksudnya SMK itu kan ada begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kenapa mesti di situ hanya tentang capaian pembelajaran? Kok CL nggak ada, capaian layanan? Padahal CL-nya itu sebetulnya ada di posisi kisaran halaman 439. Ya, di situ. Tetapi di judulnya kok capaian pembelajaran saja, mestinya ada capaian layanan juga. Dan di halaman yang capaian layanan itu sekali lagi SMK tidak muncul lagi, hanya sampai kan begitu. Tetapi meskipun di alur CL-nya itu sudah ada revisi, SMK muncul. Nah itu saya yang saya katakan agak skeptis tadi ya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk tidak mendukung kebijakan, bukan ya. Saya sudah sangat buktikan saya sebagai loyalis sebagai guru bimbingan konseling. Berikutnya terkait dengan terlepas apakah bimbingan konseling operasional sekolah penggerak atau tidak, bagi saya sebagai guru bimbingan konseling, dokter kan semakin artinya ya bisa melihat mungkin dari wajahnya keluhannya apa dan seterusnya. Sama, saya juga punya prinsip psikolog terbaik adalah orang tua. Ya kenapa? Karena tahu persis, ya tahu persis. Nah, kalau kita memposisikan diri harus sebagai seperti itu supaya maksimal apa yang kita bantukan dalam tanda kutip kepada konseli. Bagaimana kalau kita tidak ada jam tatap muka, interaksi langsung secara intens dengan konseli di dalam kelas, dari mana kita bisa mengetahui misalnya keunikan masing-masing konseli, karakteristiknya, soft skill-nya pada saat tadi oleh kata saja. Jadi saya terlepas itu ada di struktur atau tidak, saya kira tidak ada kata menyalahi. Kenapa? Karena kan kurikulum itu bisa dikembangkan dan apalagi kurikulumnya adalah operasional. Saya kira itu Pak Dhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya sempat copy tadi tentang capaian layanan dan capaian pembelajaran Pak Dhani, dan kemudian
Ini pertanyaan yang sedari dulu mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah kita, terutama tentang BK dalam struktur kurikulumnya. Tidak ada, sehingga kita kayaknya terbatas untuk bisa bertemu atau karena tidak ada jam di kelas. Saya kira monggo Pak Dhani, silakan dijawab. Oh, berarti satu pertanyaan langsung saya respon gitu ya, Ibu ya. Baik, terima kasih. Teman-teman luar biasa, Bu Rina ini mempunyai kerisauan yang luar biasa tentang bimbingan konseling, meskipun nanti akan segera beliau beliau purna itu kan. Alhamdulillah Bu Rina. Makasih Bu Rina. Kalau begitu saya harus cium tangan ketemu sama senior. Ya, Bu Rina makasih. Bu Rina, saya pernah menjadi seorang guru bimbingan konseling, Bu Rina. 14 tahun insya Allah di SMP. Jadi saya bisa merasakan kerisauan itu. Sampai saya golongan 3C, baru saya dilempar ke PM4TK. Begini Bu Rina, yang pertama Bu Rina, bagaimana dengan capaian layanan di jenjang SMK? Itu ya Ibu ya, kenapa sesuatu hal yang belum. Ibu mohon maaf sekali, nanti bisa dikaji Ibu. Sudah tampil Ibu? Sampun, Ya, Pak. sudah. Sampun. Betul. Ini yang bisa nanti Ibu lihat, Ibu. Ini khusus untuk SMK Ibu. Ya, tapi maksud saya gini, mohon maaf saya potong Pak Dhani. Tadi secara eksplisit di dokumen kebijakan itu kan tidak ada muncul SMK. Jadi seakan-akan SMK itu tidak ada. Yang ada hanya SMA begitu. Ya, terima kasih Pak Dhani. Ya, tidak apa-apa Ibu. Saya mengerti keresahannya. Sementara SMK itu kan detail Ibu ya, karena berbasis vokasi. Ini yang jadi isu utama. Jadi pelayanan bimbingan konseling di SMK ini spesifik. Nah, meskipun di SK, maaf, di regulasi itu tidak ada, namun dalam model panduannya itu muncul Ibu, yang ini bisa dipakai untuk pegangan. Capaian lainnya muncul. Cuman di regulasi itu, karena sekarang SMK kan dalam naungan Dirjen Vokasi ya Bu ya, beda dengan yang kemarin gitu. Kemarin kan SMK, SMA, SMP jadi satu. Nah sekarang SMK itu masuk di Dirjen Vokasi, jadi itulah yang menjadikan pergeseran itu. Kemudian ini yang saya tampilkan ini nanti bisa saya send ke Ibu sehingga bisa menjadi bahan rujukan bagi. Demikian Ibu Rina. Yang pertama. Ya, terima kasih Pak Dhani. Mohon maaf, kalau yang di alurnya sudah ada Pak, kebetulan revisinya muncul secara eksplisit kata SMK. Oh gitu. Untuk yang direvisi alur CL-nya. Cuma kalau misalnya yang di depan-depannya itu memang nggak ada. Tapi tetap saya komitmen untuk ini sebagai acuan memang dari dulu. Cuma secara eksplisit saja, maksud saya kenapa sih kok tidak ada tercantum kata SMK, seakan-akan SMK itu tidak ada. Begitu. Terima kasih Pak Dhani. Iya, sama-sama Ibu. Nanti yang ini kan sudah muncul nih modelnya, nanti saya bisa send ke Ibu biar menjadi rujukan. Karena memang penyusunannya baik alurnya maupun yang lain itu kemarin ada dinamikanya antara vokasi, kan SMK tadi SMK ada pada Dirjen Vokasi Ibu. Gitu Ibu. Yang kedua, mohon maaf saya tadi catat keberadaan bimbingan konseling dalam KOS. Kemudian bagaimana jika tidak ada jam bimbingan konseling, sementara saya harus mencium aroma kondisi siswa melalui harus ketemu dengan siswa langsung tadi. Oke. Ibu begini, di dalam struktur kurikulum memang jelas tidak tampak. Iya, benar. Saya sudah pernah mengungkapkan kerisauan ini. Ketika itu tidak tampak jelas jam bimbingan konseling, terus kita meminta jam untuk masuk kelas, beberapa kepala sekolah yang tidak memiliki pertimbangan tajam pasti akan menerima apa adanya struktur tadi, Bu Rina. Memang bimbingan konseling nggak ada kok, ngapain ada. Tapi teman-teman kepala sekolah yang memiliki pertimbangan serius dan tajam, terutama
terutama dalam ini Bu, diagnostik yang non akademik itu esensinya yang melakukan bimbingan konseling. Karena itu ada asesmen diagnostik dan non diagnostik itu ya. Nah, sementara dalam rumusan kurikulum baru ini, asesmen itu berjalan terus-menerus, bukan hanya di awal. Kondisi-kondisi terbaru, update kondisi anak, setiap hari yang dinamis itu terekam terus, sehingga menjadi pertimbangan-pertimbangan pelaksanaan kurikulum baru. Demikian. Nah, itu logika berpikir itu yang pertama. Logika berpikir yang kedua, dalam penyusunan program sampai sekarang, kita dalam naungan APKIN tidak pernah meninggalkan POP. Jangan ditinggalkan POP. Ini penting. Dan POP masih selalu mencerminkan teriak-teriak kita harus ada jam BK di kelas, Ibu. Jadi kalau saran saya, Ibu sampaikan pentingnya bimbingan konseling, kemudian saran saya Ibu sampaikan tentang prosedur operasional satuan pendidik, prosedur operasional pelaksanaan BK agar supaya tetap mendapatkan jam di kelas. Kurikulum operasional satuan pendidikan yang baru ini kan baru terlaksana untuk kelas 10 ya Ibu ya. Iya. Kelas 11 12 kan belum Ibu Rina ya. Betul, ya saya kebetulan guru BK kelas 10. Nah, guru BK kelas 10, terus jam saya hangus. Jumlah jamnya itu kan 30 berapa lupa saya. 150 ya maksudnya. Iya, dalam seminggunya itu deh maksudnya. Itu nanti akan ada kesempatan Ibu bisa masuk, kemarin saya sudah melihat kok. Sudah masuk meskipun hanya 1 jam itu. Kalau saya membaca masih ada peluang kita mengajukan diri 1 jam untuk ada jam tatap muka bimbingan konseling. Gitu Ibu. Jadi pertimbangan yang tadi tidak saya masukkan ke situ untuk menjadi sebuah program yang kuat tadi antara lain POP tidak ditinggalkan. Ini penting apa Ibu? POP tidak ditinggalkan dan POP masih teriak-teriak harus ada jam bimbingan konseling di kelas. Ya Pak Dani, kebetulan kepala sekolah saya sangat-sangat ini ya mendukung tugas saya. Jadi saya memang diberi ini. Makanya saya pendekatan dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya sudah diberikan alokasi waktu 1 jam untuk diambil dari yang kejuruan. Karena kejuruan itu banyak kan durasinya. Nah, karena kebetulan saya di SMK 2 Palangkaraya. Ibu Rina termute. Orang BK kemarin ini pakai ruangan yang Tunggu. Ya. ruangan agama ada pakai orang BK. Ibu Rina termute, Bu Rina. Oh, termute. Sebentar, Pak. Tunggu lagi mau nanya. Udah, Pak. Silakan Ibu Rina Sari, silakan Bu. Ibu Rina, mohon maaf Ibu Rina masih asik bicara, tetapi beliau termute Bu Rina. Assalamualaikum Pak Dani. Mohon maaf, tadi ter-unmute ya? Iya Ibu, silakan Ibu. Ya, silakan dilanjut Bu. Ya begini Pak Dani, saya kebetulan kepala sekolah saya itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mendukung tugas saya. Jadi saya memang selama ini sudah ada masuk kelas dan saya pendekatan dengan wakil kurikulum. Jadi bahwa memang saya minta dari jamnya materi kejuruan karena durasinya kan panjang kejuruan itu. Dan itu sudah terlaksana begitu. Dan sebetulnya memang saya di SMK 2 ini masih belum terlalu lama karena sebelumnya saya kebetulan ya tidak bermaksud apa-apa. Saya sebagai SMK Raya selama 3 periode. Nah, setelah itu saya sudah tidak menjadi kepala sekolah, diminta jadi pengawas, saya tidak bersedia, saya menjadi guru bimbingan konseling. Saya ingin kembali ke karena itu mungkin barangkali ya, apakah mungkin karena faktor sungkan dan sebagainya kok nggak memberi jam ke saya. Nah, itu faktor keberuntungan bagi saya begitu. Sehingga saya selama ini memang tidak terkendala. Cuma kan bagi teman-teman yang lain, ya kan, artinya itu tadi psikolog terbaik adalah orang tua, kan begitu. Sama dengan ini juga, bahwa kalau kita tidak pernah interaksi langsung, kita tidak tahu
persis siapa si A, siapa si B, bagaimana karakteristiknya, bagaimana keunikannya, bagaimana soft skill-nya, dan seterusnya. Itu kan tentu tidak maksimal atau kurang maksimal pada waktu kita diperlukan oleh konseli itu. Oleh karena itu sekarang pun saya di era pandemi ini, saya buat grup WA itu khusus untuk malam. Ya, jadi malam sudah konseli, bebas dari tugas dan sebagainya, ngobrol saya dengan mereka. Guyon. Jadi mereka tidak ada sungkan-sungkan yang ngomongin pacarnya apa dan sebagainya. Cuma kalau ada, tetap saya pasang rambu-rambu juga. Kalau misalnya ada apa ya yang kurang santun dan sebagainya yang diungkapkan, saya bilang, anak-anak tolong ya, kalau dulu itu pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang adalah jempolmu adalah harimaumu. Demikian Pak Dhani, terima kasih. Ya, Ibu. Saya malah membaca sebuah peluang begini, Ibu. Peluang yang bisa dilakukan Ibu menjadi agen pandemi jam BK di kelas, Ibu. Maksudnya begini, Ibu mempunyai, mohon maaf sekali, Ibu mempunyai power reference diri Ibu sebagai guru BK yang terfasilitasi jam BK di kelas. Nah, kemudian ketika Ibu sukses menjalankan atau menerima peluang itu dengan baik, akan menjadi pertimbangan pimpinan-pimpinan yang lain. Oh, ternyata ketika dikasih jam BK di kelas manfaatnya banyak ya. Bu Rina bisa gini, bisa gini, bisa gini. Ini anak-anak ketika kita asesmen, ternyata anak-anak yang mendapatkan jam BK di kelas itu lebih runut belajarnya, lebih tenang dalam mengikuti proses KBM, lebih tidak menunjukkan banyaknya kasus pelanggaran kedisiplinan, mungkin ya Bu Rina ya. Maka akan menjadi pertimbangan serius bagi stakeholder dan penentu kebijakan mikrosekolah bahwa jam BK ini penting ternyata. Buktinya Bu Rina kita fasilitasi ada bedanya. Akan jorok kalau Bu Rina dikasih, sementara temen yang nggak dikasih, malah anak-anaknya bagus yang nggak dikasih. Nah itu kan lucu Bu Rina, maaf sekali. Maka saya malah membaca peluang Bu Rina mempunyai sesuatu yang keren untuk dijadikan rujukan kondisi, Bu. Rujukan kan nggak harus rujukan regulasi, tapi rujukan kondisi. Kondisi yang ketika diberi jam kepada Bu Rina, baik kontributif, kemudian sangat menciptakan ketenangan, suksesi akademik anak, terutama pada kurikulum baru, maka besok lagi guru-guru yang lain kita fasilitasi untuk mendapat jam BK di kelas. Itu Bu Rina, saya malah justru terima kasih sekali Ibu Rina nanti bisa menjadi agen untuk menunjukkan rujukan kondisi ini. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak Dhani untuk ini ya, menunggu yang 3 tahun yang mau paripurna. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Dhani dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yanti. Ya. Makasih Pak Dhani. Pertanyaan yang luar biasa dan mudah. Semoga Ibu Nina Sari berkenan. Kemudian kami lanjut lagi kepada Ega Gusdina. Mohon kepada pertanyaan yang resen berikutnya, mohon ditulis namanya karena di situ tercantum OPO A15. Jadi mohon namanya diganti, kemudian nama lengkap. Kami tidak kesulitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu boleh izin bertanya dulu. Soalnya tadi saya udah disapa, tapi saya belum diberikan kesempatan buat bicara. Boleh saya bertanya? Ya, ini maaf dengan siapa Pak ya? Dengan Pak Fauzan, Ibu, dengan Pak Fauzan Ferdiansyah. Oh iya. Silakan monggo Pak Fauzan Ferdiansyah. Monggo Pak. Silakan. Ya, terima kasih Ibu dan Pak Dhani atas waktunya. Izin bertanya, saya mohon maaf, saya kemarin kan saya tidak begitu menyimak dengan baik ya webinar yang hari pertama, karena kan saya ada pertanyaan tuh mengenai penggabungan program BK ya, karena kan di sekolah saya itu
kurikulum K13 dengan kurikulum PK. Nah, itu untuk program BK-nya apakah bisa dijadikan satu kesatuan menggabungkan antara kurikulum PK dengan kurikulum K13 atau harus ada dua program BK? Itu yang pertama sih Pak Dani. Terus yang kedua mau tanya, kalau misalkan dalam pemberian layanan ya RPL nih, kan output SMK itu adalah bekerja, wirausaha, dan kuliah. Nah, terus kalau misalkan seandainya dari hasil asesmen AKPD, ya itu kan ditemukan ternyata kebutuhan siswa itu adalah dalam hal perencanaan karir misalkan. Nah, itu apakah boleh gitu ya, maksudnya dalam layanan itu untuk perencanaan karir itu durasinya itu lebih panjang gitu ya, tidak hanya 2 kali tatap muka, tapi mungkin bisa lebih ke 1 semester gitu ya. Karena mengingat kan mereka ini di semester 2 awal kan mereka sudah ada pendaftaran jalur undangan gitu Pak Dani. Nah, mohon solusinya Pak Dani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Saya kira pertanyaannya cukup jelas Pak Dani. Silakan. Pak Fauzan. Terima kasih Pak Fauzan. Saya akan mencatat. Yang pertama, ketika ada program yang baru ini, program sekolah penggerak, kemudian itu sudah terlaksana di kelas 10. Pak Fauzan, kita Fauzan ya? Ya. Iya Bapak. Di sekolah saya kelas 10-nya kurikulum PK, kurikulum baru ini. Ya. Nah, kelas 11, kelas 12 ini masih kurikulum K13. Oke, ya saya paham. Apakah kemudian ada 2 program bimbingan konseling? Kalau saran saya, justru ada 2. Ada versi K13, ada versi yang program sekolah penggerak. Pesan yang pertama, program sekolah penggerak menempatkan capaian layanan sebagai titik awalnya penyusunan program. Dan K13 belum ada. Pasti itu akan berbeda, Pak Fauzan. Yang kedua, ini sekalian seperti tapi sampaikan sama Bu Rina. Ini ada momen yang tepat bahwa bimbingan konseling ada yang baru dalam program sekolah penggerak. Kalau tiba-tiba, mohon maaf sekali, Pak Fauzan menyusun program yang sudah program BK yang untuk kelas 10, dompleng saja sama kelas 11, 12, seakan-akan kita tidak ada pembaharuan, Pak. Jadi ini momen tepat untuk menunjukkan pembaharuan. Pembaharuannya seperti apa? Di sana dari awal ada capaian layanan, ada asesmen diagnostik yang lebih tajam, dan ada arah kontributifnya kepada penyusunan cost dari bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu setelah melakukan asesmen, diagnostik, dan seterusnya, itu bimbingan konseling memberi untuk penyusunan cost. Kondisinya seperti ini, meskipun sekarang mohon maaf tidak semuanya teman-teman pada pembelajaran tatap muka. Namun kondisinya si Dani, si Arif, si Taufik, si Abdillah itu anaknya kinesik. Jadi kalau ngajar anak itu banyak praktik, kok tahu BK sudah melakukan asesmen nih. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan kan berbasis seperti itu, memerdekakan belajar. Anak atas nama Amri, Andi, Wasa, ini anaknya visual. Maka kalau ngajar sama dia, kasih sesuatu hal yang berwarna-warni dengan film dan seterusnya. Atau anak yang namanya Alimuddin, Hairul, kemudian Indah, ini anaknya itu misalkan verbalis. Kalau ngajar, strateginya diskusi sama anak itu. Jangan berbasis proyek. Bimbingan konseling berkontributif seperti ini dalam kos. Sebaiknya memang rata-rata itu. Pak Fauzan tidak mungkin kurikulumnya jadi satu. Karena startnya berbeda, warnanya berbeda. Satu lagi, ini momen menunjukkan bahwa kita juga siap berubah. BK juga siap berubah. Thank you Pak Fauzan. Kedua, kebutuhan siswa yang sangat penting di kelas saya adalah tentang arah serta persiapan karir. Bolehkah durasinya diperpanjang? Kalau itu
memang sesuai dengan analisis kebutuhan itu hal yang sangat penting dan dibutuhkan, bila perlu mohon maaf sekali, seandainya Pak Fauzan itu menyampaikan itu tadinya baru sampai analisis, identifikasi, belum sampai pemilihan, kemudian pemutusan, kalau itu benar-benar itu dibutuhkan, perpanjang Pak. Yang tadinya hanya analisis, saya itu powernya apa, peluangnya apa, saya pendidikannya apa, saya kerja di mana, kanan kiri saya ada perusahaan apa, itu analisis kan, sampai turunkan ke identifikasi, saya kalau daftar ke sana bagaimana caranya, ke depan saya bagaimana, dan seterusnya. Langsung sampai di pengambilan keputusan, kalau enggak dievaluasi dulu, kalau ke sana gimana, sampai sehingga Pak Fauzan, sehingga apa yang di-planning kan Pak Fauzan itu malah justru diperpanjang dan diperdetail untuk layanan itu, materi itu. Teman-teman, kalau memang kebutuhan siswa itu terbaca oleh kita ini sangat dibutuhkan, kita perpanjang dan kita perdetail materi itu. Karena itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau itu yang membutuhkan sekian anak, mohon maaf tidak begitu, kinerjanya tidak begitu banyak, ya mungkin kita hanya ada di bagian-bagian permukaan. Di analisisnya, di apanya gitu. Tapi kalau kita lihat anak itu sedemikian butuh, sampai dieksekusi aja. Di kelas itu dibikin peta karir. Dani di sini, targetnya pengen ini, cara mencapainya ini, tahun sekian saya harus kayak gini. Turunkan lagi, atau fix seperti ini, pengen target NEM sekian, pengen daftar sekian, saya akan mengembangkan dengan cara itu, seterusnya, sampai detail. Karena itu membuat anak itu, saya habis ini mau ngapain, caranya bagaimana, kemudian akhirnya nanti saya jadi apa, itu penting Bapak Ibu. Karena itu hal yang sangat dibutuhkan menurut analisisnya Pak Fauzan. Jadi saran saya, perpanjang durasi dan perpanjang dan perdetail bekal yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan tadi. Gitu Pak Fauzan, terima kasih. Bu Yanti, silakan. Terima kasih Pak Dani. Maaf Pak Dani, Ibu moderator, boleh tanya satu lagi? Silakan Bapak, saya ketik lagi. Silakan. Ya, mau tanya tentang, maaf agak melenceng jauh ya Pak Dani ya. Mau tanya tentang evaluasi program BK. Nah, saya sampai saat ini saya masih agak bingung kenapa? Karena setahu saya kalau kita bicara evaluasi program BK itu kan berarti kan yang dilihat untuk indikator keberhasilan program BK itu kan kepada pencapaian layanan ya kepada siswanya. Nah, tapi di sekolah saya ya ini sih sharingnya Pak Dani, Bapak Ibu, tahun kemarin anak kami itu ada 3 orang yang terima di jalur undangan. Ya, sekolah kami memang sekolah USD ya, sekolah baru gitu ya. Nah, tetapi masalahnya kepala sekolah ini menyalahkan program BK-nya gagal gitu Pak Dani. Nah, benar itu untuk terkait program BK yang dikatakan berhasil atau tidak berhasil seperti apa ya Pak Dani ya? Terima kasih Pak Dani. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan. Yang pertama Pak Fauzan, ada materi tersendiri tentang evaluasi program BK di apa namanya materi terakhir. Mungkin kita eksekusi kalau nggak minggu libur ya, mohon maaf. Kalau nggak Senin, insya Allah nanti kita bahas detail di situ. Namun saya akan sedikit menyampaikan agar Bapak juga tidak merasa terabaikan dengan pertanyaan saya. Kalau seandainya seharusnya furniture yang dibuat pabrik Hairul Tex itu semuanya masuk ekspor, tiba-tiba tahun ini tidak ada yang diekspor, tidak lolos seleksi ekspor, terus kemudian manajernya itu menyalahkan bagian finishing saja atau menyalahkan bagian pengeleman saja, gagal total itu perusahaan. Artinya semuanya merefleksi diri. Bagian pemotongan kayu, bagian pengeleman, bagian finishing, bagian desain, semuanya. Kenapa kita tidak bisa masuk ekspor kan gitu. Tapi kalau yang disalahkan hanya bagian penyambungan kayu, itu salah, berat. Jadi sekolah merefleksi diri semuanya. Tiba-tiba kok seperti ini.
Ini jawaban saya simpel, ilustrasikan sebuah perusahaan saja. Kok tiba-tiba tahun ini nggak bisa ngekspor, ditolak sama Belanda gitu kan? Itu artinya yang harus dicek bagian pemotongan kayu pun dicek, bagian pengelemannya pun dicek, finishing pun dicek, desain pun dicek. Jadi semuanya mengalami refleksi di mana titik salah saya. Tidak hanya bagian pengeleman kayu saja, artinya sekolah tiba-tiba hanya BK saja. Namun itu akan kita bahas detail bagaimana kita melakukan evaluasi nanti, sehingga ketika ada kondisi-kondisi ini, tidak hanya kita yang ditembak. Itu Pak Fauzan. Terima kasih Pak Fauzan. Ya, terima kasih Pak Dhani. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Semoga berkenan di hati Pak Fauzan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami kembali memanggil Ibu Eka Gusdina. Ibu Eka Gusdina. Udah terdengar, Bu? Apa mendengar saya? Saya terdengar. Iya, silakan monggo Ibu. Baik, Bu, selamat pagi. Saya menyambung Ya, pertanyaan Pak Dhani tadi. Apakah asesmen minimal yang harus disiapkan guru BK untuk mengkaji tentang kondisi peserta didiknya, sehingga kita punya data yang konkret, sehingga tujuan akhirnya pelayanan kita tepat sasaran dan siswa tentunya menikmati layanan BK. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Pak Dhani, monggo pertanyaan jelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dina. Apa asesmen minimal? Minimalnya kita tahu tuh apa, sehingga anak-anak itu nanti bisa mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, teman-teman, kita semuanya tahu bahwa kita punya berbagai mesin. Mesin itu, mesin ungkap kondisi anak itu bisa diberangkatkan dari masalah. Maka akan muncul namanya AUM, alat ungkap masalah, gitu ya Bu Dina ya. Kemudian ada instrumen yang berbasis bidang, maka akan muncul instrumen yang diberangkatkan dari belajarnya masalahnya apa, kemudian karirnya, trouble-nya di mana, dan seterusnya. Kan gitu. Ada lagi mesin yang diberangkatkan dari development task, tugas perkembangan. Dari ke-10 kita turunkan lagi menjadi indikator-indikator sehingga anak-anak bisa diketahui tugas perkembangan mana yang masih belum tercapai, kan gitu Budin? Iya. Nah, kalau saran saya, Pak Dhani, apakah ketiga-tiganya harus kita pakai? Berangkat dari masalah, iya. Berangkat dari dasar, bidang, iya. Berangkat dari development task, iya. Betapa beratnya dengan konseling. Belum hal-hal lain yang akan muncul. Saya melihat kondisi Bu Dina lewat, mohon maaf saya pakai contoh nama Bu Din. Ya, Dina lewat chat gitu, kemudian dengan keadaan murung, ketika kita ketahui, tanya sama wali kelasnya, iya sudah 2 hari ini seperti itu, bahkan pakaiannya pun kucel sekarang. Langsung kita ke rumah, lihat observasi di rumah, kondisinya, oh di rumah baik-baik saja. Terus kita telusuri ke teman-temannya. Ini juga mesin. Mesin ini tidak berbasis 1, 2, 3 tadi, tapi mesin ini berbasis kondisi terbarunya. Nah, analisis kondisi ini memang tadi seperti saya sampaikan, ini berjalan sistematis dan tidak berhenti, Budin. Kalau ditanya, asesmen minimalnya dari mana, kalau saran saya, 1, 2, 3 tadi kolaboratif. Kolaboratifnya, kalau bagian belajar yang trouble, saya punya data. Memang anak ini mengalami underachiever. Terbukti ketika saya sebarkan instrumen ini, walaupun hanya lewat Google Form, walaupun hanya lewat smiling face, anak ini pinter, namun ada sesuatunya. Kalau bagian karir, saya tahu anak ini sedang mengalami kondisi kebingungan. Bapaknya menyuruh mengambil di SMA, ibunya menyuruh mengambil di SMK, dan kemarin terakhir dia malah justru masuk ke SMK ikut-ikutan temannya, sehingga di sini dia nggak nyaman. Ini karir. Kemudian pribadi, tiba-tiba, oh anak ini bapaknya itu kerja di pasar, ibunya ngojek pagi-pagi. Kebalik apa ibu? Mohon maaf.
ibunya ke pasar, bapaknya ngojek pagi-pagi. Kalau kebalik lucu nanti. Berarti anak ini mohon maaf kurang ada kontrol di rumah ketika pagi hari. Hal-hal seperti ini ketika sudah dikantongi minimal kayak gini, Budin, kita mempunyai materi-materi itu pasti sesuai dengan kebutuhan yang pertama. Ketika kita berkontribusi dalam penyusunan cost nanti, kurikulum operasional satuan pendidikan, kita sudah berkontribusi keren. Siswa kelas Budin SMP, SMA sih Budin? SMP, kelas Budin, 8, Pak. Oke. Kalau Budin tiba-tiba dimintai kontribusi menyampaikan gagasan atau data anak kelas 7. Ini loh, anak kelas 7 ada 5 kelas. Anak yang audi sekian, anak yang visual sekian, anak yang mengalami rawan dalam hal belajar, mengalami underachiever namanya ini. Anak yang orang tuanya ini. Begitu disodorkan menjadi bekal untuk penyusunan KOS. Ini yang paling keren. Mohon maaf ya. Itu harus gini Budina. Mohon maaf ya. Ini saya sodorkan, tapi ini skrip ya. Jadi ada dasar. Yang merah, Bu. Bagian-bagian ini akan menjadi pertimbangan saya dalam menyusun Tekan dulu yang merahnya. dengan konseling. Jadi itu. Jadi asesmen tadi kita pegang untuk dikontribusikan ke penyusunan KOS iya, untuk kita pegang sendiri menyusun program iya. Budin, gitu Budin. Ya, halo Bu Eka Gusdiana. Gusdina, mohon maaf. Halo. Udah. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya sudah mulai diraba-raba untuk dilaksanakan di sekolah. Ya. Semoga. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dani. Ya, terima kasih kembali Bu Eka Gusdina. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Dani, WI hebat kita dari P4TK, berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kemudian saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, Ibu Rina Sari tadi masih belum diturunkan tangannya, barangkali masih ada mau bertanya Ibu Rina Sari? Cukup Bu, mohon maaf karena PDI ya, PDI mau pernah tugas. Oh iya, siap Bu. Ya, barangkali yang raise hand mungkin Pak Dani. Kita mungkin kembali ke room chat, hanya mungkin ada pertanyaan dari Pak Ibu Rahmi Saleh, tapi intinya pertanyaannya Pak itu tentang masalah administrasi yang begitu banyaknya sehingga tidak bisa membuat asesmen. Ya, kemudian. Dari malam saya belajar. Ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, monggo, silakan. Saya Bu, bertanya Bu. Bapak Ibu silakan. Mohon maaf Bu, bisa saya bertanya Ibu? Silakan. Ya, silakan langsung Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Widya Smena, saya guru BK di SMP Negeri 3 Tarakan. Ya. Jadi begini, kebetulan untuk kurikulum KOS ini baru pertama kali saya ikuti. Yang sekolah kami kebetulan belum menjadi sekolah penggerak. Dan namun saya menjadi nominasi guru penggerak seperti itu. Kemudian yang mau saya tanyakan, saya kan menggunakan di sini adalah dengan kurikulum K13 dengan berdasarkan POP. Nah, sekarang itu untuk sekolah penggerak itu menggunakan kurikulum KOS. Di situ kalau di kurikulum KOS itu di situ untuk capaian layanan, sementara yang di K13 atau POP itu tujuan layanan. Nah, yang mau saya tanyakan ini perbandingannya dari POP yang tujuan layanan dengan yang KOS capaian layanan ini. Kalau saya baca kok hampir mirip gitu. Mungkin saya belum ketemu perbedaannya di mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami di sini selalu melakukan asesmen gaya belajar. Cuman permasalahannya ketika kami sudah menganalisis gaya belajar siswa, kan dalam satu kelas itu tentunya ada berbagai macam gaya belajar mereka.
Nah, di situ setelah kami analisis dan itu ternyata tidak bisa diterapkan untuk guru mata pelajaran dengan alasan tidak mungkin dalam satu kelas seorang guru ketika memberikan pembelajaran itu dengan menggunakan 4 gaya belajar yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi itu kaitan atau mungkin kendala kami ketika kami sudah menganalisis gaya belajar ternyata sulit untuk diterapkan. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dani. Nak berakidah dari itu. Monggo, silakan Pak Dani. Terima kasih. Satu-satunya penanya yang ganteng tadi Mas Fauzan ya. Nanti dikasih door prize. Yang lain ibu semua. Baik, thank you. Ibu, mohon maaf sekali. Ibu Widya. Ibu Widya ini salah satu guru penggerak. Ini yang luar biasa. Teman-teman semuanya, yang pertama, capaian layanan dan tujuan layanan apakah mirip dan sama? Tadi saya sudah menyampaikan Ibu, tujuan layanan di bimbingan konseling versi K13 menurut POP distartkan dari tugas perkembangan. Capaian layanan pun demikian distartkan dari dari tugas perkembangan. Itulah kenapa terjadi hal tersebut. Namun dalam capaian layanan itu akan menuju capaian layanan itu akan ada yang namanya rundown atau alur tujuan layanan. Yang tadi disampaikan sama Bira, tujuan layanan ini bisa teralur, bisa termodifikasi oleh masing-masing guru BK. Namun capaian layanannya given. Demikian Ibu. Maka kenapa kok hampir-hampir mirip? Karena berangkatnya sama dari tugas perkembangan. Oke. Asesmen gaya belajar sudah dilakukan, namun tidak digunakan oleh guru mapel. Ibu sudah melakukan hal yang hebat. Sini Ibu, saya aplaus yang luar biasa. Saya mengidentifikasi Dina, Eka, Fauzan, Sahriani, ini gaya belajarnya auditorial. Dia hebat kalau Halo, Pak Dani. Jaring. Gangguan jaringan kayaknya lagi. Iya, sambil nunggu Pak Dani. Ini kita sebentar selesai di jam 11 waktu Indonesia Tengah Bapak Ibu ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. Mohon maaf Pak Hairul, mohon maaf. Ya, silakan Pak Dani. Oke. Pertanyaan yang terakhir dari Bu Widya tadi, saya sudah melakukan asesmen tentang gaya belajar Pak Dani, namun saya serahkan ke guru-guru mapel, kemudian mereka nggak menggunakan, begitu kan? Dengan alibinya tidak mungkin bisa digunakan. Bu Widya, saya sudah mengidentifikasi, Bu Widya mengidentifikasi bahwa Gustina, bahwa Eka, bahwa Yanti, Zakaria, kemudian Dini. Ini anak-anaknya itu tipe Audi. Jadi kalau mengajar sama anak ini banyak diceritakan, banyak dijelaskan, dan seterusnya. Tapi guru mapel tadi tetap memaksa anak-anak ini diajak kinesik, praktek langsung, dan seterusnya tanpa dijelaskan. Resikonya anak-anak itu tidak mudah menangkap materi pelajaran. Ketika anak itu tidak mudah menangkap materi pelajaran, resikonya dipanen sendiri oleh guru mapelnya. Iya kan? Bu Widya, rugi sendiri tuh guru mapel. Sudah tahu anak itu tipe Audi, tapi nggak mengajar dengan cara Audi. Itu ya sudah resikonya buat anak itu sendiri. Kemudian gini Bu Widya, kalau Bu Widya sudah melakukan itu, sebentar ya Ibu ya, minim-minimnya, nak, kamu tipe ini. Kalau di sekolahan guru mengajar dengan cara-cara ini, kalau di sekolah di rumah kamu belajarnya dengan cara ini, nak. Minim-minimnya itu. Jadi kalau pengen nge-review materi pelajaran di rumah, anak-anak dipersilahkan menggunakan gayanya sesuai dengan hasil asesmen kita. Karena guru di sekolahan tidak menggunakan hasil asesmen kita. Minim-minimnya di situ, Bu Win. Gimana Bu Win? Monggo silahkan. Begini Pak,
memang ketika kami menyerahkan hasil asesmen itu, kemudian guru itu tidak dapat atau mungkin merasa kesulitan untuk mengikuti gaya belajar siswa, itu memang kalau dia tidak cocok siswa itu mengalami kesulitan belajar, sehingga kan yang susah sebenarnya guru mata pelajaran. Namun ketika guru mata pelajaran sudah tidak bisa menangani siswa itu atau mungkin jenuh dengan penanganan siswa, maka selalu dia limpahkanlah ke guru BK lagi. Nah, ini yang akhirnya seperti apa ya, tidak ada habisnya, mutar-mutar gitu, seperti itu Pak. Tidak apa Ibu. Jadi gini, Ibu seperti itu berkomunikasi, kemudian dia melakukan hal yang tidak sesuai Ibu sarankan. Ini penting loh Ibu. Ibu menyarankan, nak sampai rumah nanti jangan minum es dulu karena masih batuk. Ibu dokter nih, sampai rumah batuk terus minum es, datang lagi, Bu saya masih batuk, minum es ya? Iya, terus yang salah siapa coba? Nah, untuk Ibu menguatkannya, Ibu kan ngomong sama orang tuanya, Bu, tolong diawasi anaknya tidak boleh minum es. Kan gitu kan? Agar supaya nggak batuk lagi. Jadi besok saya nggak disalahkan sebagai dokter nggak sembuh-sembuh. Artinya, Ibu menyampaikan kondisi asesmen tadi bila perlu jangan face to face. Bila perlu Ibu menyampaikannya di depan wakakurikulum atau kepala sekolah. Saya sudah menyarankan ini. Anak atas nama Yanti, Winda, Kasih, Hairul itu tipenya ini. Jadi silahkan. Sehingga kepala sekolah pun juga memberikan penguatan. Jadi kalau ngajar gini ya Bu ya, plusnya itu guru BK kelihatan keren, nyodorkan data anak itu kan luar biasa itu Bu. Nah, sampai di sini kita bisa menunjukkan bahwa apa yang terjadi lagi itu atas karena Bapak Ibu, teman-teman mapel tidak menggunakan saran kita. Jadi mohon maaf, saran saya lebih ekstrim lagi, besok lagi kalau menyodorkan data ini jangan face to face, jangan berdua saja, tapi bila perlu di rapat dewan guru, nih loh saya punya data ini, silahkan mengajarnya gini. Kalau besok lagi ada trouble lagi, ya pokoknya saya sudah menyarankan ini. Ada trouble siswa masalah kirim ke BK, karena di sana perlakuannya tidak seperti yang kita sarankan, itu yang repot Ibu, dan kita terus-terusan menjadi, kalau bahasanya Bu Christine itu buangan gitu ya Bu Christine ya. Jadi tempat membetulin anak terus itu. Gitu Bu Win. Makasih banget kerisauannya luar biasa. Terima kasih Pak Dani atas penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Win. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Windy, pertanyaan dari peserta yang terakhir. Demikian barangkali Bapak dan Ibu peserta, karena kita dibatasi waktu sehingga harus mengakhiri pertemuan ini. Dan oh ya, ada satu yang perlu Bapak Ibu catatan sebagai lanjutan dari pertemuan ini, bisa dilanjut di WA Group. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link absen di GCR-nya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan tentang asesmen, itu akan dibahas secara khusus oleh Ibu Herawati MPD Widya Suara dari PM4TK. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan Pak Arif Taufik Dani MPD. Mohon maaf kepada teman-teman semua bila ada salah dan lisan yang salah dan keliru dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas perkenannya dan mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami kembali ke host. Silakan Pak Hairul. Silakan Pak Hairul, host. Baik. Sorry. Rupanya masih saya mute tadi. Baik, terima kasih Ibu Asrianti. Moderator kita untuk kegiatan kita pada hari ini bersama dengan Pak Arif Taufik Dani. Ini ini sebuah duel yang luar biasa ini untuk memandu sekaligus narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya kita tercerahkan dengan materi-materi yang telah diberikan. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Pak Dani dan Ibu Asrianti.
semua PDF bisa di I love you. Mohon Bapak Ibu tetap di mute dulu. Oke. Bapak Ibu, mungkin kita bisa melakukan screenshot sebelum kita Oke, ya, baik. Sebelum kita akhiri, kita ngambil gambar dulu Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu dinyalakan kameranya dulu. Meskipun tadi saya sudah ngambil, tetapi rupanya tadi banyak yang tidak menyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Mohon dinyalakan kameranya, karena ini agak lama, karena ada 10 slide ini Bapak Ibu ya. Tetap dinyalakan kameranya dulu, khususnya yang di slide-slide akhir itu saya perhatikan tadi, jarang sekali yang menyalakan kameranya. Oke, saya akan mulai dari slide pertama. Dengan senyum manis Bapak Ibu ya. Senyum manis semuanya supaya tambah kelihatan cantik dan ganteng. Saya mulai 1, 2, 3. Oke, baik, slide kedua. Ya, ini slide kedua, ini hampir tinggal satu yang belum nyala. Oke, rupanya nyala semua ya. Pak Harsono, cuma tidak nampak mukanya Pak Harsono. Oke, untuk di room chat ditahan dulu supaya tidak mengganggu hasil jepretan. Di room chat ditahan dulu ya, supaya jangan menulis di room chat dulu. Oke, slide 2 ini nyala semua kameranya. Sekali lagi mohon maaf, yang tidak bisa nyalakan kamera tidak apa-apa ya, kalau ada yang bermasalah. Mohon maaf, sekali lagi jangan di room chat dulu, jangan menulis karena itu mengganggu. Saya mulai 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Oke, nyala semua slide ketiga. 1, sekali lagi yang nyimak sebentar ya, yang nulis di room chat bisa di stop dulu karena itu mengganggu hasil jepretan. Senyum yang manis, baik Pak Hardiansyah dengan tangannya. 1, 2, 3. Saya ulang. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide keempat. Slide keempat, oke, nyala semua juga. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mulai 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. Slide kelima, Ibu Sar. Oke, nyala. Oke. Nyala semua. 1, 2, senyum manis. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-6. Oke, nyala semua juga. 1, 2, senyum manis. Jangan balik-balik Ibu Nurmila. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide ke-7. Nah, di slide ke-7 ini rupanya banyak yang tidak nyala. Ibu Rudia. Oke, slide ke-7 mohon dinyalakan. Tapi kalau memang tidak ada masalah dengan kameranya, tidak apa-apa. Ibu Lasmita Sari, Ibu Haja Fatimah, Ibu Hardiansyah, Pak Tri Rohman, Ibu Hana Saharti, ya oke. Saya tidak nunggu untuk nyala kameranya, yang bisa saja nyala ya, karena ini waktu. Di waktu Indonesia Timur sudah masuk waktu duhur ya. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-8. Nah, slide ke-8 ini malah tidak ada yang nyala ya. Atau mungkin sementara proses ya. Oke, slide ke-8 saya ambil gambarnya. 1, 2. Oh, rupanya internet saya yang kurang bagus. Oke, saya ambil 1, 2, 3. Slide ke-9. Tidak ada juga yang nyala, saya tetap ambil. 1, 2, 3. Oke, dan terakhir slide 10. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk hari ini, dan saya ingatkan untuk besok itu kita asinkronos lagi ya. Jadi bekerja secara mandiri. Insya Allah kita akan ketemu secara sinkronos lagi di hari Jumat ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan akan disampaikan di grup WA-nya. Jadi setiap saat mohon Bapak Ibu dicek grup WA-nya. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf ada segala kekeliruan yang ada.
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan kita, tentunya bisa membuat kita untuk bisa lebih profesional dalam menjalankan tugas ke BKA. Terima kasih Bapak Ibu BK Lover yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Pak Arif Taufik Dani dan Ibu Herawati atas pendampingannya untuk kita hari ini. Dan saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.